Keesokan paginya, Arya baru saja masuk ke dalam mobil ketika Adi asisten pribadinya, dengan penuh semangat memulai percakapan. CEO Wiratama, apakah istri Anda membuatkan sarapan hari ini? Adi selalu menganggap dirinya sebagai asisten yang hebat. Setelah Arya bercerita tentang sarapan yang penuh kasih dari istrinya beberapa hari terakhir, Adi belajar untuk memulai topik pembicaraan agar tidak ada kecanggungan. Namun kali ini, dia hanya disambut dengan tatapan dingin dari Arya, bukan apresiasi yang diharapkannya. Adi merasa bersalah dan bertanya-tanya apakah dia salah bicara. Sebenarnya Arya masih terbawa suasana setelah peristiwa semalam. Malam sebelumnya, Arya yang impulsif telah mencium Laras, meskipun ia tahu itu adalah tindakan yang ceroboh. Ia terlalu tergoda untuk menolak kedekatan itu. Namun, Laras malah menamparnya dengan marah. Arya seharusnya bisa saja marah, tapi melihat air mata Laras yang jatuh, dia merasa bersalah. Air mata Laras adalah hal yang jarang terlihat, dan itu membuat Arya merasa telah melakukan kesalahan besar. Ia ingin meminta maaf, tetapi Laras menutup dirinya, tak memberikan kesempatan. Dengan itu, kehangatan sarapan pagi ini menguap bersamaan dengan suasana hati Arya. Di sisi lain, Adi yang tak mengerti situasi hanya berusaha memulai percakapan, berharap suasana hati Arya membaik. Namun, Arya memilih diam, matanya terpejam, mengabaikan asistennya. Adi sebagai asisten yang peka, jelas merasa bahwa suasana hati CEO Wiratama sangat buruk hari ini. Padahal beberapa hari terakhir, semuanya terasa berjalan dengan lancar, terutama sejak Arya memuji sarapan buatan Laras. Adi pun bertanya-tanya, apakah Arya mungkin telah membuat Laras marah lagi atau masalah dengan Nadia telah terungkap. Sementara itu, di rumah, Laras terbangun berulang kali oleh notifikasi pesan WhatsApp. Ia merasa sangat lelah setelah pertengkaran dengan Arya semalam. Dengan setengah sadar, ia meraih ponselnya. Pesan itu datang dari kakak seniornya Dava, yang segera menarik perhatiannya. Laras, kamu baik-baik saja. Jangan terlalu percaya dengan apa yang kamu lihat di media sosial. Jika kamu merasa tertekan, bicara padaku ya. Laras yang masih bingung segera menjawab, Senior, aku baru saja bangun. Ada apa ini? Dava ragu sebelum menjawab, ini tentang Nadia dan Arya. Maaf, aku pikir kamu sudah tahu. Hati Laras berdebar kencang. Ia keluar dari WhatsApp dan membuka platform media sosial. Berita utama yang trending adalah tentang hubungan Arya dan Nadia. Laras langsung mengkliknya, tangannya sedikit gemetar. Meski sudah menduga, ia tetap berharap kenyataannya berbeda. Namun, kenyataannya ternyata lebih pahit dari yang dibayangkannya. Foto-foto makan malam Arya bersama Nadia di restoran mewah tersebar luas, dan mereka terlihat sangat mesra. Laras tertawa getir. Jadi inilah urusan pekerjaan yang disebut Arya. Makan malam bersama Nadia tampaknya selalu mendapat perlakuan istimewa. Hati Laras hancur. Sementara itu, Arya yang baru mengetahui berita tersebut segera menghubungi tim humasnya untuk menekan berita itu secepat mungkin. Namun, meski dengan dana besar, proses penanganan skandal seperti ini membutuhkan waktu. Arya hanya berharap Laras masih tertidur saat semua masalah ini bisa diselesaikan. Adi yang jelas-jelas memiliki hal lain untuk disampaikan, akhirnya berkata, Pak CEO, ada sesuatu yang aneh dengan ini. Saya sudah berhati-hati dengan pengaturan makan malam Anda bersama Nadia. Seharusnya tidak ada yang tahu. Arya menyipitkan mata, kali ini memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Meskipun ia tidak ingin mencurigai Nadia, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Sementara itu di tempat lain, Nadia dan manajernya Bima sedang mendiskusikan situasi ini. Bima, apakah kamu yakin semuanya baik-baik saja? Tanya Nadia dengan cemas. Bima tersenyum dan meyakinkannya, jangan khawatir. Bahkan jika Arya menyelidiki, pelayan yang membocorkan informasi sudah ada di bawah kendali kita. Nadia merasa sedikit lega, namun kekhawatirannya belum sepenuhnya hilang. Apa yang akan terjadi jika Arya tahu? Bima dengan penuh percaya diri menambahkan, jangan khawatir. Aku sudah mengurus semuanya. Pelayan itu tidak akan membuka mulut, karena aku punya sesuatu yang bisa membungkamnya. Nadia menghela napas lega. Bima adalah sosok yang selalu membantunya dalam situasi sulit, dan ia tahu bahwa selama mereka bekerja sama, posisi mereka akan tetap aman. Namun di hati Arya, keraguan dan rasa bersalah mulai tumbuh. Dia tidak ingin kehilangan Laras, tetapi di sisi lain, Nadia terus mengingatkannya tentang peristiwa yang pernah mengikat mereka.
Dava sengaja menunggu lebih dari 2 jam sebelum mengirim pesan WhatsApp. Pada saat ini, emosi Laras sudah mulai stabil. Semakin dia merenung, semakin cepat dia menyadari bahwa Arya bukanlah sosok yang harus dia pertahankan. Laras menghela napas panjang dan membuka WhatsApp. "Laras, kamu baik-baik saja?" tanya Dava. "Aku baik-baik saja kakak. Kamu tidak perlu khawatirkan aku," jawab Laras cepat. "Apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" Dava bertanya lagi. "Ya, aku baik-baik saja," jawab Laras dengan tegas. Setelah beberapa saat, Dava mengirimkan waktu dan lokasi makan malam mereka malam ini. "Aku sudah membuat rencana di sini. Jika kamu baik-baik saja dengan itu, semuanya akan tetap sama. Tapi jika kamu merasa tidak nyaman, kita bisa atur ulang," kata Dava. "Aku baik-baik saja, kita lakukan saja malam ini," jawab Laras. "Oke, sampai jumpa malam ini," kata Dava. "Aku akan tepat waktu," balas Laras. "Jangan gugup, aku ada di sini untukmu," tambah Dava. Laras menarik napas dalam-dalam setelah membaca pesan Dava. Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Ini adalah Abian. Awalnya Laras tidak tahu siapa Abian. Seperti kebanyakan orang, dia hanya pernah mendengar nama selebritas besar tanpa mengenali orang-orang di balik kesuksesan mereka. Namun, ketika Dava menyebutkan Abian, rasa penasaran Laras pun bangkit dan dia segera mencarinya di internet. Apa yang dia temukan sungguh di luar dugaan. Abian adalah agen bakat paling terkenal di Star Media dan kini dikenal sebagai Ratu Pembuat Bintang di industri hiburan. Aktor top seperti David Hill adalah hasil dari tangan dinginnya, bersama dengan banyak aktor terkenal lainnya. Singkatnya, jika Abian adalah agenmu, popularitas sudah menanti di depan mata. Sadar bahwa pertemuannya dengan Abian ini bukan sekadar kebetulan, Laras merasa mentornya sengaja mempertemukannya dengan sosok penting ini. Namun, dia tidak membiarkan rasa takut atau cemas merusak kesempatan emas ini. Sementara itu, Arya pulang lebih awal dari biasanya, berharap bisa menikmati malam yang tenang bersama Laras. Namun, saat tiba di rumah, dia terkejut menemukan rumah dalam keadaan kosong. Tidak ada tanda-tanda kehadiran Laras. Merasa cemas, Arya langsung menelepon Laras, tetapi tidak ada jawaban. Dia mengiriminya pesan WhatsApp. "Aku sudah pulang, kamu di mana? Tolong telepon aku begitu melihat ini." Namun, pesan itu tenggelam tanpa balasan, dan Arya mulai panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Laras marah karena kejadian ciuman tadi malam atau dia sudah melihat berita online tentang dirinya dan Nadia? Laras di sisi lain, sengaja mengabaikan panggilan Arya. Setelah 3 tahun berusaha mempertahankan hubungan mereka, sekarang dia merasa tak perlu lagi memberikan perhatian. Arya memperlakukannya dengan begitu dingin, jadi untuk apa dia harus terus bertahan? Saat malam tiba, Laras berada di restoran mewah, duduk bersama Dava, Raka, dan Abian, aktris cantik yang sangat terkenal itu. Setelah beberapa kali berbasa-basi, Raka langsung ke pokok pembicaraan. "Abian, bagaimana menurutmu tentang Laras? Apakah dia memenuhi syarat?" Laras suka dengan kejujuran Raka yang langsung to the point. Dia kemudian menatap Abian, berharap mendapatkan jawaban langsung. Abian menatap Laras dengan saksama, merasa sangat terkesan dengan penampilan luar biasa wanita muda ini. Laras memiliki kecantikan alami yang tidak mudah tertandingi di dunia hiburan yang penuh dengan para wanita cantik. Tidak diragukan lagi, dengan sedikit arahan dan kemasan, Laras bisa menjadi sangat populer. Namun bagi Abian, penampilan bukan segalanya. Artis yang ingin ia bimbing harus memiliki kualitas lebih dari sekadar wajah yang menawan. Abian mengajukan beberapa pertanyaan. "Laras, aku ingin tahu beberapa hal tentang dirimu, bisakah?" "Tentu saja, tanyakan saja," jawab Laras dengan senyum percaya diri. "Apakah kamu ingin menjadi terkenal?" tanya Abian, pertanyaan klise tapi tetap penting. Laras menjawab dengan lugas, "Iya." "Sejauh mana kamu siap untuk menjadi terkenal?" tanya Abian lagi. Laras berpikir sejenak sebelum menjawab dengan jujur, "Saya hanya bisa memberikan waktu dan tenaga saya, tidak lebih dari itu." Abian mengangguk, merasa puas dengan jawaban Laras. Di matanya, kejujuran dan ketegasan inilah yang membuat seorang artis pantas untuk dipoles. Orang yang mengatakan siap melakukan apapun seringkali kurang tahu batasan mereka sendiri. Namun, batasan Laras yang jelas menandakan bahwa ia adalah seseorang yang memiliki prinsip. Setelah beberapa pertanyaan lainnya, Abian bertanya,
bagaimana dengan situasi keluarga orang tuamu? Laras menjawab tanpa ragu, saya berasal dari keluarga dengan orang tua tunggal. Ayah saya meninggal ketika saya masih kecil, dan ibu saya adalah mantan guru. Sayangnya, dia harus berhenti bekerja 2 tahun lalu karena sakit. Dava yang mendengarkan terkejut. Bibi tidak baik-baik saja, tanyanya dengan nada khawatir. Laras mengangguk, ibu saya menderita kanker stadium akhir dan saat ini tinggal di panti jompo. Dava tampak tertekan mendengar kabar itu, tetapi berusaha menyembunyikan emosinya dari yang lain. Abian kemudian bertanya, apa status pernikahanmu Laras? Sebelum Laras sempat menjawab, pintu kamar pribadi mereka terbuka lebar, dan di sana berdiri Arya, mengejutkan semua orang. Arya tidak pernah menerima panggilan atau pesan WhatsApp dari Laras. Dia tidak tahu kemana Laras pergi, kapan dia akan kembali, atau apakah dia akan tidak kembali sama sekali. Pikiran bahwa Laras tidak akan kembali membuat Arya gelisah. Dia segera menelepon Adi dan memintanya untuk menggunakan semua koneksinya, guna untuk menemukan keberadaan Laras saat ini. Adi dengan rajin menyelidiki rekaman pengawasan di daerah tempat tinggal mereka, dan berkoordinasi dengan sistem pemantauan jalan untuk melacak keberadaan Laras. Setelah lebih dari 1 jam, Adi memberikan jawabannya pada Arya. Dan disinilah Arya sekarang. Abian tertegun dan bingung. Siapa pria ini? Kelihatannya agak familiar. Ketika Dava melihat Arya, dia segera bangkit dan berdiri di sisi Laras, jelas menunjukkan niat untuk melindunginya, seolah-olah pria yang baru datang ini adalah binatang buas yang siap melahap Laras. Melihat hal tersebut, Arya semakin marah dan dengan cepat menarik Laras berdiri. Pulanglah bersamaku, kata Arya tegas. Pulang, kemana? Villa itu jelas bukan rumah baginya lagi, lebih seperti sangkar yang menjebak tubuh dan pikirannya. Laras berusaha keras melepaskan diri dari cengkeraman Arya, tapi pria itu lebih kuat dan memeluknya erat-erat. Ayo pergi, perintah Arya. Laras terus berjuang sekuat tenaga. Arya, lepaskan aku, teriaknya sambil mengabaikan rasa sakit di pergelangan tangannya yang mulai memerah. Dava yang merasa patah hati melihat Laras berjuang seperti itu, maju dan meraih lengan Arya. Lepaskan dia, kamu menyakitinya, kata Dava tajam. Mendengar ini, Arya tiba-tiba melepaskan Laras dan melihat pergelangan tangannya yang kini memerah. Kulit Laras yang seputih salju membuat tanda merah di pergelangan tangannya sangat terlihat. Ia lebih memilih terluka daripada disentuh oleh Arya. Kapan semua ini berubah menjadi seperti ini? Laras, ayo pulang. Ada yang harus kubicarakan denganmu. Suara Arya berubah lembut, memohon. Namun, pandangan Laras tak menunjukkan rasa kasihan. Dia hanya tersenyum pahit, meski dialah yang terluka. Arya bertindak seolah-olah dialah yang telah disakiti. Arya, apapun yang ingin kamu katakan, aku tidak ingin mendengarnya. Balas Laras dingin. Aku bisa jelaskan soal Nadia. Seru Arya, yakin bahwa Laras pasti sudah melihat berita online yang mengaitkan dirinya dengan Nadia. Langkahnya yang lambat dalam merespons masalah ini membuat situasinya semakin buruk. Mendengar nama Nadia, Abian akhirnya teringat siapa pria ini. Dia adalah pewaris grup keluarga Wiratama, Arya Wiratama, sang tuan muda kedua. Tapi bagaimana bisa dia muncul di sini? Dan kenapa dia menarik-narik Laras? Tunggu sebentar, Abian tiba-tiba menyadari sesuatu. Matanya melebar, mulutnya ternganga. Laras baru saja mengatakan bahwa dia sudah menikah, dan sekarang Arya muncul menarik-nariknya. Jelas hubungan mereka lebih dari sekadar rekan biasa. Laras tidak ingin berdebat dengan Arya di depan orang banyak. Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Arya, aku ada urusan di sini. Pulanglah dulu, aku akan pulang setelah selesai. Arya memandang sekitar, pandangannya bergantian antara Abian, Dava, dan akhirnya kembali ke Laras. Ada rasa perih di hatinya. Laras, kenapa kamu menerima bantuan mereka tapi menolak pergi bersamaku? Aku suamimu, seru Arya dengan getir. Laras tertawa kecil, ironis. Suamiku. Katanya suaminya yang baru saja menyewa seluruh restoran untuk wanita lain dan menikmati makan malam Davatis. Ironi yang kejam. Arya, kamu sebenarnya suami siapa? Tanya Laras dengan kecewa. Nafas Arya tercekat, bukan karena kata-kata Laras, melainkan karena ekspresi kekecewaan di wajahnya. Arya tak pernah melihat Laras seperti ini sebelumnya, dan hal itu membuatnya panik. Ia tak ingin melihat kekecewaan di mata wanita yang dicintainya. Jangan lihat aku seperti itu Laras, tolong jangan. Arya memohon,
Suaranya penuh kepanikan. Namun Laras tetap tak peduli. Kalau kamu tidak ingin aku melihatmu maka pergilah. Lalu, aku akan menunggumu di luar. Setelah selesai, kita bisa pulang bersama. Kamu tidak perlu menungguku, aku bisa pulang sendiri, tegas Laras. Arya tetap berdiri di tempatnya, tidak beranjak. Kamu sudah minum, kamu tidak bisa mengemudi, ujarnya cemas. Aku tidak minum, aku hanya minum jus, jawab Laras dengan tenang. Arya tak menyerah. Terlalu larut untukmu pulang sendirian. Aku tidak nyaman membiarkanmu pergi sendiri. Arya memandang Dava, mungkin ia khawatir bahwa Dava punya niat untuk mengantar Laras pulang. Mereka berdua tampaknya tidak ingin memberi Dava kesempatan itu. Laras mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Arya datang dengan penuh amarah, tapi pergi dengan diam. Suasana di ruangan itu terasa aneh setelah kepergian Arya. Maafkan aku, ujar Laras pelan, bingung harus berkata apa. Ia memutuskan untuk berterus terang. Bu Sawyer, seperti yang Anda lihat, situasi emosional saya sedang kacau. Tapi yakinlah, baik Arya maupun Nadia tidak akan mempengaruhi sikap profesional saya. Saya mohon maaf atas kekasaran saya hari ini, mari kita sudahi pertemuan ini. Jika Anda masih tertarik bekerja dengan saya, Anda bisa menghubungi mentor saya. Abian mengangguk mengerti. Saya akan mempertimbangkannya dengan hati-hati, dan apapun hasilnya, saya akan memberitahumu. Oke, terima kasih banyak. Laras mengucapkan terima kasih kepada Abian, lalu memandang Raka dan Dava. Pak Raka, aku akan pulang dulu. Dava khawatir, kamu yakin bisa pulang sendiri? Apakah dia akan melakukan sesuatu padamu? Laras tersenyum kecil. Senior jangan khawatir, dia tidak akan menyentuhku. Dava tahu lebih baik untuk tidak ikut campur dalam masalah pribadi Laras, jadi dia hanya memastikan keselamatan Laras sebelum membiarkannya pergi. Laras keluar dari ruang pribadi, dan Arya sudah menunggunya di lobi hotel. Ada banyak selebriti dan orang kaya di sana, beberapa di antaranya mengenali Arya, tapi melihat ekspresi sendirian Arya, mereka memilih untuk tidak mendekatinya. Orang-orang hanya bertanya-tanya apa yang terjadi. Begitu Laras tiba di lobi, Arya segera menghampirinya, tapi Laras berjalan melewatinya tanpa sepatah kata pun. Arya hanya bisa mengikuti dari belakang dengan wajah tertunduk, seolah-olah dialah yang salah dalam situasi ini. Dan mungkin, memang itulah kenyataannya.